Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau dimandat dan dana seadanya. Meminta kepada kami dari Karang Taruna, Bapak mohon untuk dibuatkan patung biawak. Nah, keinginan masyarakat ini coba kami wujudkan. Pemerintah daerah kan nggak punya duit, ya kan, terbatas uangnya. Kami terus terang tidak anggarkan lewat APBD. Kami tidak anggarkan lewat APBD, enggak. Justru kami mencoba memantik, menyentuh teman-teman BUMD. Kami punya BUMD. Ya. Pendapat saya sebagai warga lokal asli sini tentang adanya Tugu Biawak ini, pastinya yang pertama kita sangat senang karena pertama ini di sini tuh patung biawak ini menunjukkan bahwa di sini tuh memang ada ciri khas biawak. Yang kedua, alhamdulillah kok ini kok jadi ramai. Ya akhirnya ikut senang juga, tiap hari ada keramaian, banyak orang yang kesini juga akhirnya. Jadi terkenal juga ya Mas? Jadi terkenal akhirnya, kerasak mendunia ini jadinya. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Dema Fem di sini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya. Good job. Oke guys, jadi akhir-akhir ini ada yang lagi rame, ada yang lagi viral berita tentang patung biawak realistis di Wonosobo. Benarkah cuma habis 50 juta? Tugu patung biawak yang berdiri di Jalan Nasional di Wonosobo, Banjarnegara di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah viral dan mendapatkan pujian dari warganet. Publik mengagumi karya seni tersebut karena dianggap sangat menyerupai biawak sungguhan. Terlebih di sejumlah video yang beredar, pembuatan patung itu disebut hanya menghabiskan dana 50 juta. Beberapa netizen ada yang menyandingkan karya patung biawak Wonosobo dengan patung-patung di daerah lain yang biayanya disebut lebih besar namun dengan kualitas masih di bawah patung biawak Wonosobo. Nah, jadi seperti itu guys, berita yang baru saja gua bacakan untuk kalian semua. Jadi buat teman-teman semua yang ingin baca berita selengkapnya, silahkan klik linknya yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi kenapa sih patung biawak tersebut bisa viral guys? Karena pembuatan patung tersebut tidak memakan biaya yang sangat banyak guys. Hanya sebesar 50 juta rupiah. Namun hasilnya bisa sangat dibilang sangat realistis seperti aslinya gitu guys. Jadi menarik deh guys nih, patung Tugu Biawak tersebut membuat para netizen membanding-bandingkan dengan patung tugu-tugu yang lain gitu guys. Membanding-bandingkan hasilnya dengan nilai yang sudah dikeluarkan untuk membuat patung tugu tersebut gitu guys. Ada tugu-tugu yang lain yang hasilnya mungkin para netizen nilai tidak serealistis patung biawak tersebut, namun
memakan biaya sampai miliaran rupiah guys. Sedangkan Tugu patung biawak tersebut hanya mengeluarkan dana sebesar 50 juta saja guys. Bahkan gue baca di salah satu berita, pembuatan patung Tugu biawak tersebut hanya memakan waktu 1,5 bulan saja guys. Dengan waktu 1,5 bulan, patung Tugu biawak tersebut sudah jadi sedemikian rupa guys. Nah itu dia guys yang membuat para netizen kompak untuk bersuara gitu guys. Oke teman-teman, jadi gua harap teman-teman semua harus nonton video ini dari awal sampai habis agar teman-teman semuanya tidak gagal paham. Langsung aja seperti biasa kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita ini guys. Ini dia videonya guys. Lu udah lihat Tugu biawak yang ada di Wonosobo belum? Ini buat netizen salut banget karena hanya memakan budget 50 juta rupiah, tapi benar-benar sangat real, layaknya biawak beneran dan dikerjakan oleh seniman. Ini sih the real uang rakyat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu kan, ternyata untuk membuat serealistis ini gak nyampe makan miliaran rupiah. Iya, bahkan netizen juga membandingkan Tugu tersebut dengan beberapa Tugu di daerah-daerah tertentu. Ada Tugu Gajah, Tugu Pesut yang menghabiskan dana miliaran namun tidak sesuai peruntukannya. Bahkan orang tidak tahu apa Tugu yang dibentuk. Nah, hanya dengan budget 50 juta, di daerah Wonosobo mereka bisa membangun Tugu biawak yang sangat realistis, bahkan sangat cantik untuk dilihat. Ini ternyata juga dikerjakan oleh seniman sehingga ukirannya begitu nampak nyata. Gue yakin banget, dana 50 juta itu sudah dengan gaji para pekerjanya, jadi memang betul-betul transparansi. Nah, itu dia, patung biawak ini tuh terletak di pinggir Jalan Raya Nasional Aji Barang Secang, Desa Kerasa, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Harusnya daerah-daerah di Indonesia meniru Wonosobo jika ingin membuat patung ikonik daerah mereka sendiri. Nah, jadi selanjutnya ini ada video dari senimannya guys yang membuat Tugu patung biawak tersebut. Pengakuan pembuat patung biawak, ternyata segini biaya pembuatan patung biawak. Oke, ini dia videonya guys. Kalau tahu prosesnya, saya ngawali saja sampai ibaratnya berhutang. Kalau kok ditulis 50 juta, banyak sekali. Padahal kalau apapun ketika berpikirnya tidak cukup. Tapi saya minta kepada Pak Bupati, mohon maaf saya didhawuhi beliau di mandat dan dana seadanya. Taruh kata saya diberi 5 juta. Buatkan apa? Saya pasti buat semampu saya, sebisa saya, ya jadinya 5 juta itu tadi. Jadi saya ingin membangun Wonosobo bukan nominal berapanya, tapi sebaik apa saya memiliki Wonosobo, memberikan apa yang bisa saya berikan ke Wonosobo. Jadi saya cukup bahagia kalau teman-teman dan sedulur-sedulur Wonosobo itu suka. Terima kasih sekali dukungannya, doanya, terutama Pak Bupati. Saya ketemu orang baik, ketemu orang bersih, insya Allah saya berusaha akan baik dan berusaha juga akan wudhu bersih. Tapi artinya agak seru sedikit ya. Tapi nggak sampai ya, kalau sampai nyebut level 1M itu nggak sampai. Kalau 1M Mas, saya akan membangun Wonosobo dengan artistik yang gigantik. Jadi, saya sampai berpesan kok pada Pak Bupati, Pak, mohon maaf kalau membangun nanti jangan besar-besar Pak, anggarannya secukupnya saja. Oke, jadi kalau kita lihat dari video tersebut ya guys ya, membuat kita ikut tersenyum bahagia antara Bapak Seniman dan Bapak Bupati. Ini klop banget, jadi sama-sama saling ingin membangun Wonosobo terlihat wow, ikonik lah gitu. Jadi kalau kata Pak Seniman tadi yang membuat patung biawak tersebut, kalau misalkan dananya sampai 1M, wow, akan bisa dibuat yang lebih ikonik lagi gitu, yang lebih membuat kita tuh terpukau lagi lah gitu maksudnya. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bapak Seniman yang membuat patung biawak tersebut, dan untuk Bapak Bupatinya juga sukses dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin.
Warga Wonosobo ramai hina Tugu Pesut Samarinda seharga 1 miliar ini. Sebagai warga Samarinda, Tugu kotaku dihina. Jelas lo terima aku pakai bahasa Jawa. Oh, ini yang di Samarinda nih. Dan aku akan jadi jubir Tugu ini sebagai bentuk pembelaan dari kami warga Samarinda. Tugu biawak di Wonosobo terlalu nyata. Takutnya jadi sesembahan karena bentuknya terlalu real. Jangan gampang menghina Tugu ini. Siapa tahu pemerintah Samarinda sangat kuat dengan kebudayaan Islami. Pembuatan patung makhluk hidup dalam Islam itu dilarang Nabi. Makanya pesut ini nggak terlalu mirip aslinya. Mau dari sisi manapun ngelihatnya itu tetap nggak ketemu bentuk pesutnya di mana. Wes angel, yo podo angel koyo koen delok pesut di Sungai Mahakam ra ketemu-temu. Itu bentuk teguran yang disampaikan oleh Tugu ini. Harus tetap menjaga sungai kita supaya pesut ini nggak punah. Biawak sebagus dan sedetail ini cuma 50 juta. Ih, Tugu kita dong 1 miliar. Uang pajakku ikut andil di situ. Yang bikin mahal apa? Korupsi? Bukan dong. Duitnya buat pejabat sini bagi-bagi ke tukang-tukangnya. Terus ada juga bayar jasa desainernya. Kalau biawak itu bentuknya kopas Google aja itu. Belum lagi bahan-bahannya ini dikirimnya dari jauh. Ongkirnya mahal, cok. Beli sempak di online dari jauh aja ongkirnya 60.000. Padahal sempaknya nggak sampai 10.000. Apalagi yang beratnya berkilo-kilo. Kalau di Wonosobo tukangnya tinggal montoran langsung gawe. Lah kita tukang-tukangnya kuli Jawa yang harus diterbangkan dari sana. Makanan tukangnya di sini gak nerima pisang goreng. Di sini tukangnya dimasaki wagyu, filet, tenderloin. Wes, enak kalau. Bisa aja abangnya. Next. Mana orang Wonosobo? Masa bikin patung kayak gini harganya 50 juta doang? Minimal MM lah. Jatuhin harga pasaran aja nih orang. Mana bagus banget lagi hasilnya. Coba kalian lihat sendiri. Beneran mirip kayak aslinya loh. Udahlah, besok-besok seniman Wonosobo kalau ada proyek pembuatan patung lagi mesti lewat Kibar. Kibar bakal negoin harganya sampai MM-an. Tapi kalau goal nih ya, hasilnya bagi 2 ya. Oke, deal. Ini video pada saat pembuatan patung Tugu biawak, guys. Tuh, bapak seniman yang tadi tuh, guys. Dengan alat sederhana ya, kayak bambu-bambu gitu buat naik-naik ke atasnya gitu. Dengan alat-alat sederhana sih kayaknya kalau dilihat dari videonya tuh. Ya nggak? Juga ada kabar dari dana desa sekian. Sebenarnya seperti apa, Pak? Pertama, muncul patung biawak ini menjadi inisiasi anak-anak muda di Kerasak, Karang Taruna Kerasak, Karang Taruna Selomerto. Saat ada kegiatan, saya hadir di sana. Kemudian masyarakat menyampaikan usulan untuk dibuat patung biawak atau patung menyawa sebagai ikon pintu masuk Wonosobo. Kenapa dibuat patung biawak atau menyawa? Karena di daerah Kerasak itu endemik biawak dan menyawa. Itu sejak dari dulu. Berarti memang banyak berkembang biak menyawa di daerah situ. Nah, dan biawak itu kan nggak mengganggu. Biawak itu nggak merusak hasil-hasil pertanian, aman lah insya Allah, sehingga masyarakat kepingin melestarikan, tidak hanya melestarikan biawaknya tapi justru melestarikan sejarahnya, sehingga meminta kepada kami dari Karang Taruna, Bapak mohon untuk dibuatkan patung biawak. Nah, keinginan masyarakat ini coba kami wujudkan. Nah, pemerintah daerah kan nggak punya duit, ya kan, terbatas uangnya. Kami terus terang tidak anggarkan lewat APBD. Kami tidak anggarkan lewat APBD, enggak. Justru kami mencoba memantik, menyentuh teman-teman BUMD. Kami punya BUMD. Yuk gotong royong ya. Ya mbok sak nemune piro to? Sak nemune piro kemudian untuk bisa terrealisasi. Sehingga Pak Ari inilah yang kami percaya, kami mohon. Karena Pak, saya percaya kepada Mas Ari, ini lukisannya di pendopo semua
produknya Mas Ari dan bagus-bagus, dan saya percaya beliau bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keinginan pemerintah Kabupaten Wonosobo, sehingga begitu saya menyanggupi masyarakat terus bertanya, Pak, kapan Pak? Saya senang banget, masyarakat begitu semangat sekali. Ya, nanti masih berproses ya. Hanya Mas Ari segera coba diwujudkan. Nah, hanya beliau berproses. Nah, untuk nominalnya Pak, apakah sampai miliaran atau berapa Pak? Ya, alhamdulillah anggarannya sangat minimalis dan cukup untuk membuat patung yang cukup bernilai. Oke, jadi seperti itu guys video dari Bapak Bupati Wonosobo guys. Jadi gua pribadi nih yang udah nonton video tadi jadi ikut bangga, ikut seneng, ikut merasakan kegembiraan. Ya utamanya ikut bangga lah atas sudah terrealisasikan patung Tugu Biawak tersebut. Apaan lu bikin Tugu 50 juta? Masa iya itu cuma 50 juta? Kagak mungkin, Kang. Masa bikin Tugu Biawak 50 juta? Lah, harus diusut itu. Kudu diusut itu nggak beres itu, nggak beres. Itu masa modal murah hasil mahakarya nggak bisa kayak gitu, Bang. Ya, masa Abang tahu Tugu pesut aja 1M, ya kan? Tugu penyu berapa? Itu 15M. 15M dari kardus. Terus yang gajah apa itu? Gajah nggak tahu gajah apa itu. 1M. Masa 50 juta sebagus itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Wak. Di Konoha nggak mungkin begitu. Kalau di Indonesia iya pejabatnya jujur, tapi kalau di Konoha enggak lah. Masa iya Bang? Masa Bang? Ya Tugu sebagus itu Bang, 50 juta. Realistis. Kudu diusut, udah fix itu mah emang udah kagak beres. Udah aja, gua nggak percaya itu. Tolong pemerintah Indonesia coba dicek itu. Tuh kayaknya ada yang nggak beres tuh. Bukan tukangnya, pemerintah. Orang Wonosobo mana orang Wonosobo? Kalian bikin patung biawak masa cuma 50 juta? Gak masuk akal, saya nggak percaya. Tempat lain aja nih bikin patung penyu itu bisa sampai 15 miliar loh. Masa kalian 50 juta, sebagus itu 50 juta? No, yang dari kardus aja 15 miliar. Kalian bikin patung biawak sebagus itu masa 50 juta? Nggak mungkin, jangan bohong kalian. Harusnya itu lebih dari 15 miliar itu. Oh, kayak orang patung kardus aja 15 miliar kok, yang penyu itu masa sebagus itu 50 juta? Nggak mungkin, nggak percaya saya. Bentuk dari patungnya ini terus terang tidak sesuai ekspektasi, Mas. Halo semuanya, hari ini kita lagi ada di Tugu Biawak yang ada di Wonosobo. Nah, di sini tuh aku penasaran sama tugunya itu kira-kira bentuknya kayak gimana, ini tuh keren atau enggak, dan kita lihat detailnya seperti apa, lalu kita dengerin juga pendapat dari warga lokal sini tentang adanya Tugu Biawak ini. Langsung kita lihat aja tugunya itu kayak gimana. Nah, di sini tuh kita udah ada di Tugu Biawaknya. Ternyata tugunya di sini tuh ukurannya cukup tinggi, nggak seperti yang ada di foto-foto. Dan untuk detail dari tugunya sendiri ini tuh udah bagus banget. Bentuknya itu udah menyerupai bentuk biawak asli. Serius, ini tuh udah real banget. Dan ya, setelah ini kita lihat aja pendapat dari warga lokal sini tentang adanya patung ini. Pendapat saya sebagai warga lokal asli sini tentang adanya Tugu Biawak ini, pastinya yang pertama kita sangat senang karena pertama ini di sini tuh patung biawak ini menunjukkan bahwa di sini tuh memang ada ciri khas biawak. Yang kedua, alhamdulillah kok ini kok jadi ramai. Ya akhirnya ikut senang juga, tiap hari ada keramaian, banyak orang yang kesini juga akhirnya. Jadi terkenal juga ya, Mas? Jadi terkenal akhirnya, kerasa mendunia ini jadinya. Untuk pembangunannya sih saya tidak tahu pasti. Terus kalau kata Pak Bupatinya ini tuh memang anggaran dari BUMD bukan dari APBN atau gimana, saya kurang paham pastinya. Yang jelas katanya sih tidak menghabiskan biaya yang begitu besar. Bentuk dari patungnya ini terus terang tidak sesuai ekspektasi, Mas. Karena malah lebih bagus dari ekspektasi kita. Patungnya. Berarti ini udah melebihi ya? Melebihi ekspektasi patungnya. Ya menurut saya ini tugu yang sangat bagus ya.
Apalagi kalau kita lihat dana pembangunannya tuh cuma 50 juta katanya. Harusnya dengan dana segitu kita menganggapnya tuh wajar. Tapi karena pemerintah yang menggunakan dana miliaran tapi hasilnya jelek, jadi tugu seperti ini dengan dana 50 juta tuh terlihat sangat bagus, sangat mewah. Padahal harusnya tuh wajar. BTW buat teman-teman yang sedang berkunjung ke Tugu Biawak ini, jangan lupa untuk mampir makan di warung Tugu Biawak yang ada di belakang sini. Ini tuh lokasinya berada di sebelum jembatan Tugu Biawak dari arah Banjarnegara. Dan ya gitu aja. Patung Biawak Wonosobo menghabiskan dana 50 juta. Harus diusut ini. Masa iya patung kayak gini 50 juta? Hah? Yang bener aja. Ini mah harusnya 5 miliar lah. Gak ada yang nyangka, dengan hanya budget 50 juta dari dana desa, Tugu Biawak Wonosobo hasilnya bisa jadi sekeren ini. Realistis banget. Sedangkan dengan dana 1 miliar, Tugu Gajah Gresik di Perlimaan Petro jadinya seperti ini tuh. Ini gajah, tapi kok gak ada telinganya, matanya mana? Atau di bawah ini, Tugu Pesut. Waduh, itu pesutnya model apa ya? Jenis apa ya? Atau yang paling bawah nih, oke. Tugu Penyu Sukabumi. Dananya 15 M. Tapi hasilnya udah bolong-bolong. Kayak materialnya murahan seperti ini ya. Menurut kalian kenapa ya hal ini bisa terjadi? Tugu Biawak Wonosobo yang dananya cuma 50 juta, hasilnya bagus luar biasa. Sedangkan Tugu Penyu Sukabumi dananya 15 M, tapi kualitasnya perlu dipertanyakan. Pada saat proses pembuatan puncak patungnya Gus niki. Oh, ya. Dalam patung rangka-rangkanya tuh. Oke guys, jadi seperti itu video-video yang ada di TikTok mengenai berita Tugu Patung Biawak yang viral itu ya guys ya. Oke, jadi menurut pendapat gua pribadi nih teman-teman nih, pendapat dari gua pribadi ya teman-teman. Setelah gua tonton video tadi kan banyak tuh masyarakat dari daerah mana aja ya, gua nggak tahu dari daerah mana aja yang datang untuk melihat langsung Tugu Biawak tersebut di daerah Wonosobo ya guys ya. Jadi pendapat gua seperti ini guys, agar memasang pagar aja, masang pagar. Ini kan jadi misalkan patung Tugu Biawaknya nih, jadi diberikan pagar lah gitu, lingkaran seginilah untuk pembatas gitu guys. Karena kan takutnya gitu loh, karena kan viral ya kan, viral di media sosial, banyak yang berkunjung, nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Takutnya kan buntutnya biawak itu kan ke bawah gini nih, takutnya ya namanya orang kan kita nggak tahu attitude-nya bagaimana ya kan, apa itu ntar datang niatnya baik atau datang niatnya buruk, kita juga nggak tahu. Intinya butuh penjagaan lah untuk menjaga Tugu Patung Biawak tersebut agar tetap awet gitu loh, tetap terjaga kondisinya gitu. Takutnya kan ada yang iseng nanti coret-coret atau maaf ya, takutnya gitu, tidak sekedar ingin mengambil dokumentasi, takutnya ada oknum yang iseng gitu, yang sirik gitu loh. Karena kan ini lagi viral, takutnya kondisi patung biawak tersebut tidak baik-baik saja nantinya gitu guys. Ngerti kan maksudnya teman-teman semua ini pasti ngerti lah apa yang gua katakan tadi. Semoga Tugu Patung Biawak tersebut kondisinya sampai berpuluh-puluh tahun nantilah kondisinya tetap seperti itu. Tetap kita jaga ya guys ya, sama-sama ya. Jangan gara-gara viral kita dateng ke sana,
nggak sengaja kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kan kita harus tetap sama-sama menjaga, karena kan proses pembuatan tugu biawak itu tidak sangat mudah gitu guys. Oke teman-teman, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Demafem kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe di bawah. Setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, salam dari gua sebagai penutupan. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah.